Menjuah-juah man senina kami mamre GBK Perunggun Kebaran Lama khususna. Jumpakah kita arah PA silakukan kita secara virtual ibas minggu enda. Ope dengar si orati kata dibata si jadi nas PA anta si pebudak lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, arkiteken kini ulin lu silar ngadi-ngadi, ibreken kam ku tengah-tengah kegeluhan kami, seh maka ngasup kami dalani wari kami bas duni enda, janah terus kami banci permuliakan gelarmu si badia. Seka Pak Sana kami ngelakukan PA secara virtual ibas minggu enda. Kam sing kuasai usuh praten mamre si ikut muat bagin ibas PA enda ibas ingan nas skala. Janah kam sing ngajari dengan si pepankan katandu dengan pengasup kami makaikan cabas geluh kami si tep wari. Kam singurapi rasinampati kemahandu telah ngasup kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Rana dagi kam o Tuhan ngusikap kami dengkehken kebenaran firmandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Mamre si kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Galatia pasal 6 ayat siwah. Jadi sada ayat ngenca ya. Galatia pasal 6 ayat siwah kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Galatia 6 ayat 9 demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi kami membacakannya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita. Sahkan kami lebih salam menjuah-juah man senina kami mamre totoras pengarapan taman Tuhan ibas perlindunganna kerina kita lid ibas sehat-sehat raduras kerina isi jabunta. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita diambil dari ayat itu sendiri, ula erleja-leja erbahan simuhuli. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dua ayat sebelum nas PA kita menjadi perhatian kami ketika mempersiapkan nas PA ini, yaitu ayat 7 dan ayat 9, karena kami melihat bahwa kedua ayat ini masih dan sangat berkaitan dengan ayat 9 yang menjadi nas PA kita. Di mana di dalam ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi sekali lagi di sana ditegaskan, jangan sesat karena kamu tidak dapat mempermainkan Allah. Bagaimana kesesatan terjadi di dalam kita?
Apakah contoh-contoh yang dikatakan sesat? Misalnya orang melakukan kejahatan, tapi dia mau supaya Tuhan melindungi dia dari hukuman. Ini kan sesat. Melakukan kejahatan, tapi dia mau supaya Tuhan melindungi dia. Ya. Sebagai contoh, pengalaman pelayanan saya di suatu runggun beberapa tahun yang lewat, ada seorang jemaat kita yang bekerja di suatu perusahaan. Kemudian dia melakukan suatu tindakan kesalahan, suatu tindakan yang dia tahu persis bahwa itu tidak baik. Kemudian dia datang ke rumah kami, dan begitu dia datang, pendeta mohon didoakan. Kami bertanya kepadanya, apa yang mau didoakan? Dia bilang kepada kami, besok akan datang pengawas. Terus apa yang mau didoakan? Doakan supaya dia tidak melihat kekurangan, kesalahan yang kami perbuat di dalam menjalankan usaha itu. Nah, saya pun jadi heran. Kan jadi bingung kita. Jadi yang dia doakan supaya Tuhan menutup mata pengawas untuk tidak melihat kesalahan, kejahatan yang dia lakukan. Nah, ini kan jadi sulit. Saya pun sebagai pendeta tentu menjadi sesuatu yang sulit. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan ketika kita melakukan kesalahan, tetapi kita minta supaya Tuhan menutup mata orang supaya tidak melihat kesalahan yang kita buat. Nah, itulah kesesatan. Ya. Dan hari ini pun masih banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi di dalam kehidupan Mamre, di dalam kehidupan kita. Ya. Sama seperti yang sering dikatakan sekarang, misalnya kita yang minum racun, kemudian kita harapkan orang lain yang mati, akan sesat namanya itu. Ya. Kita yang melakukan suatu kesalahan, tapi kita harapkan orang lain yang kena hukuman. Wah, ini kan sesat. Ya. Hal-hal sesat seperti itu banyak tanpa sadar terjadi di dalam kehidupan kita. Kita maunya hidup santai, tapi penghasilan banyak. Kita maunya duduk-duduk, tapi rezeki melimpah. Nah, ini kan kesesatan namanya. Dan ini banyak ya. Kalau dulu waktu saya masih pelayanan di Medan, ya, sering bankala contoh anak perana sila atena rekaipe, tapi man entabah kamin, janah adik enggo ia anak perana bancika kujah kujenda, janah adik enggo pagier jabu bayak kamin, janah di mate masuk surga kamin. Mama seragap gue dahin rekai pelang panganta bahate anak perana enggo kamin banci kujah kujenda, adik enggo jabu bayak kamin, mate ke surga ka. Emang gue meserai. Jadi kesesatan-kesesatan bahwa apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Nah, itulah kesesatan. Makanya pernah juga kami sampaikan kata Albert Einstein, gila itu bukan hanya orang-orang yang berjalan linglung di jalan besar sana, tapi termasuk orang gila yang belajar sedikit tapi mau cerdas, yang bekerja sedikit tapi mau kaya. Nah, inilah kesesatan. Makanya di sana ditegaskan jangan sesat, karena Allah tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Jadi ini adalah hukum universal, berlaku secara umum di tengah-tengah kehidupan ini. Makanya jangan heran, sekalipun dia bukan orang Kristen, kalau dia gigih, pekerja keras, kemudian bijak dalam menggunakan keuangannya, jangan heran dia lebih berhasil daripada kita. Karena ini hukum universal, berlaku untuk semua orang, baik orang percaya ataupun tidak percaya. Kalau misalnya anak-anak kita,
Kalau belajarnya santai dibandingkan dengan orang-orang lain yang bukan orang percaya, belajar lebih keras, percayalah, mereka pasti akan lebih sukses daripada anak-anak kita sendiri kalau mereka belajar santai. Karena ini hukum universal. Apa yang orang tabur, itu juga yang akan mereka tuai. Oleh karenanya kita perlu senantiasa mengevaluasi supaya jangan terjadi kesesatan berpikir di dalam diri kita. Kemudian di dalam ayat 8 Paulus berbicara tentang menabur di dalam daging dan menabur di dalam roh. Di mana dia katakan siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dan bagaimana yang dimaksud menabur dalam daging? Di Galatia 5 ayat 21 ayat 19 sampai 21. Paulus berbicara dengan kalimat yang lain tapi maknanya sama. Di mana dia katakan perbuatan-perbuatan daging. Artinya orang yang menuruti keinginan-keinginan dagingnya. Dan keinginan-keinginan daging itu nyata dalam perbuatan percabulan, perjinahan, keserakahan, hawa nafsu, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang selalu menuruti kedagingannya, menabur di dalam dagingnya, maka jelas dikatakan dia akan menuai kebinasaan. Jadi ini berlaku. Jadi orang-orang Kristen sekalipun dia sudah orang Kristen, tapi dia terus mengikuti, menuruti kedagingannya, maka kebinasaan menanti kehidupan kita. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Ini pun sudah dibahas oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Menabur dalam roh itu artinya memberi diri dipimpin, dikendalikan, dikuasai, dituntun oleh roh. Sehingga ketika kita memberi diri dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh roh, maka akan nyata juga buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Dan ketika itu menjadi buah yang kita keluarkan karena memberi diri dipimpin oleh roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Dan ini tentu ada kaitannya dengan nas PA kita, di mana tadi dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan jemu-jemu, ula releja-leja, rebahan simuhuli dalam kaitan hidup kita dipimpin oleh roh. Karena rohlah yang memimpin kita, maka kita sanggup tidak jemu-jemu, terus setia melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan, mengapa banyak orang-orang menjadi jemu dan berhenti melakukan kebaikan di dalam kehidupannya? Setelah kami merenungkan, setidaknya ada 3 yang kami temukan. Mengapa orang berhenti? Mengapa orang jemu melakukan perbuatan-perbuatan baik? Yang pertama, karena di situ dia menabur, di situ juga dia harapkan langsung hasilnya. Ini pun sering membuat kita berhenti. Kita kan tidak sabaran. Begitu kita tabur, maunya di situ juga hasilnya. Apabila tidak mendapatkan langsung hasilnya, nah kita langsung putus asa, langsung mengatakan bahwa ini tidak berhasil. Ini sering membuat orang langsung berhenti karena tidak sabar. Karena di situ ditabur, di situ juga mau dituai. Kalau kita analogikan kepada tumbuh-tumbuhan pun tidak ada seperti itu. Ya, biasanya kita setelah menabur harus menunggu. Ya, kalau tanaman muda setidaknya 3 bulan atau paling tidak 1 bulan. Tapi kalau kita mau hasilnya lebih berharga, lebih optimal, ya kita harus nunggu bertahun-tahun. Tapi banyak orang di situ menabur, di situ juga mau menuai. Sehingga apabila tidak terjadi seperti itu, dia langsung berhenti atau dia jemu berbuat baik. Kemudian yang kedua, bagaimana orang bisa jemu berbuat baik? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab ketika kita berbuat baik,
dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan lelah. Karena kedagingan kita akan berontak. Jadi kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mengapa orang jemu berhenti berbuat baik? Karena banyak kita menabur suatu kebaikan kepada seseorang, dari seseorang itu juga kita harapkan kebaikan. Oleh karenanya ketika kepadanya kita berbuat kebaikan dan kemudian mereka tidak membalas kebaikan kita, kita berhenti. Sebab salah arahnya. Ini beberapa contoh, beberapa sebab mengapa banyak orang banyak orang jemu atau berhenti berbuat baik. Tentu yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana supaya kita tidak jemu-jemu? Bagaimana supaya kita tetap setia, berjuang, berusaha untuk terus berbuat baik? Yang pertama tentu, berilah diri kita dipimpin oleh Roh. Berilah diri kita dikendalikan, dituntun oleh Roh. Kita taati apa yang dituntun oleh Roh dalam hidup kita, sehingga Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kemudian yang kedua, berbuat baiklah karena kita sudah diberkati dengan kebaikan oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa diri kita itu hanya menyalurkan sebenarnya. Seperti pengakuan Daud waktu mengumpulkan persembahan dalam rangka membangun bait Allah. Apa yang dikatakan oleh Daud? Tuhan, kami hanya mengembalikan dari apa yang Engkau berikan. Jadi sebenarnya kita hanya mengembalikan, hanya meneruskan dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menaburlah dalam pengharapan kepada Tuhan. Jadi bukan menabur pengharapan kepada manusia. Menaburlah karena pengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu seperti janji firman Tuhan, apabila kita tidak menjadi lemah, apabila tiba waktunya, Tuhan akan memberkati kita dengan segala kebaikannya. Bahkan Dia memberikan melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita karena pengharapan kita kepada Allah. Dan yang keempat, mengapa kita tidak boleh lemah? Mengapa kita tidak boleh berhenti? Karena apabila kita berhenti setelah menabur kebaikan, kita sendiri yang rugi. Karena kita sudah tabur tapi belum menuai. Begitu belum menuai, kita sudah berhenti, kita sendiri yang rugi. Dan kita lihat ketekunan Thomas Alva Edison untuk terus melakukan percobaan, maka kita sekarang menikmati listrik yang terang. Karena dia tidak menyerah. Bayangkan saja setelah dia mencoba 900 kali, dia berhenti. Betapa banyaknya dia rugi. Tapi dia tidak mau berhenti. Dia terus melakukannya. Sampai akhirnya dia dapat menciptakan listrik. Dan hari ini kita bisa menikmati terang yang luar biasa. Itulah. Kalau tidak jemu-jemu, kalau tekun, kalau terus setia melakukan yang baik itu. Mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan. Apakah kira-kira bentuk perbuatan baik itu? Tentu sangat banyak. Karena kalau berbicara tentang perbuatan baik, tentu tidak bisa dihitung, sangat banyak sekali. Dan contoh-contoh di dalam Galatia pasal 6 ini, salah satu dia katakan, bertolong-tolonganlah kamu di dalam menanggung bebanmu. Jadi saling membantu di dalam beban-beban yang ada. Ya, itu tentu baik. Memberi solusi bagi persoalan teman-teman kita, baik. Jadi banyak hal yang baik. Sebenarnya hal yang baik itu tidak sukar. Kapan dan di mana saja pun kalau kita mau melakukan kebaikan sangat luar biasa, sangat banyak. Kita misalnya melihat kalau di jalan umum misalnya ketika ada orang tua yang takut untuk menyeberang jalan, kemudian kita menolong menyeberangkannya, perbuatan baik. Kalau kita berjalan ke suatu tempat, kemudian melihat di sana ada sampah, kemudian mengambil sampah itu, menaruhnya ke tempat sampah, perbuatan baik. Kalau kita ke kamar mandi misalnya, begitu kita lihat ada tisu berserakan di sana, kita tangkap, kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah, berbuat baik. Kalau kita kamar mandi kemudian kerannya itu terus menyala, wah, kita matikan, berbuat baik. Jadi sangat banyak perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita dipanggil untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Mengapa? Karena jelas dikatakan tadi,
Apabila kamu tidak menjadi lemah, apabila tiba waktunya, kamu pasti akan menuai. Karena itu di dalam ayat 10 dikatakan di sana, selama masih ada kesempatan, berbuatlah baik kepada semua orang, tapi terutama kepada teman-teman seiman. Jadi selama masih ada kesempatan, selama masih diberi Tuhan waktu kehidupan kepada kita, dimanapun, kapanpun, buatlah baik. Sebab jelas kita tidak akan rugi, kita akan menuai kebaikan daripada Tuhan. Mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan, bagi Nina de Temanta, ula reja-reja rebahan si Mohuli. Kita selaku anak-anak Tuhan, si enggo iselamatkan, si enggo iberikan karunia keselamatan jiwa kita. Dan bersamaan dengan itu ada begitu berkat banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Allah telah terlebih dahulu memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Karena itu kita dipanggil untuk berbuat baik, setia melakukannya sebagai ucapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita bahwa Tuhan sangat baik kepada kita. Maka kita pun harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Salah satu di dalam firman Tuhan yang sangat jelas dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 10. Untuk apa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita? Untuk apa Dia memberikan dan menjanjikan hidup kekal kepada kita? Supaya kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi tujuan Allah menyelamatkan kita, tujuan Allah memberkati kita, supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sama seperti pemanggilan Abraham. Abraham dipanggil untuk memperoleh berkat, supaya melalui Abraham orang lain juga mendapatkan berkat. Jadi sama juga dengan kita. Allah berbuat baik kepada kita supaya melalui kita orang lain mengalami dan menerima kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya berbuat baik itu menjadi karakter kita, menjadi sifat kita. Tentu ini penting proses, ada proses. Kalau kami mengatakan begini, menabur pikiran, menuai perkataan. Menabur perkataan, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai hasil. Oleh karenanya, mulailah pikirkan selalu hal-hal yang baik. Perkatakan selalu hal-hal yang baik. Lakukan selalu hal-hal yang baik. Sehingga perbuatan-perbuatan baik itu menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu pada akhirnya menjadi karakter kita. Sehingga karakter berbuat baik itu tidak bisa lagi dilepaskan dari hidup kita. Dan seperti janji firman Tuhan, dari Allah lah kita akan menuai kebaikan itu. Bukan dari manusia. Dari Allah lah kita akan menerima berkat-berkatnya. Karena itu berbuat baik tidak pernah rugi. Melainkan ketika kita berbuat baik, kita sedang menabung kebaikan Tuhan untuk diberikan kepada kita. Jadi jangan pernah jemu-jemu. Karena setiap perbuatan baik kita sama seperti kita menabung untuk masa depan kita. Untuk menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Endam man kerinakam senina-senina kami mamre. Alu bagedage arah kata di bata enda. Ndilo kita. Mengajak kita. Gelah sebagai mamre, sebagai anak-anak Tuhan. Ijabah kita. Setiap kesempatan kita berbuat baik. Enda makap kami dibatasi mereka pasu-pasuna manbanta skala-skala. Amin. Mari si tutup peanta ras kita ertoto. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh hidup seperti sekarang ini, tidak lain karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus mengendalikan, menuntun dan memimpin kami, sehingga kami dimampukan untuk terus berbuat baik di dalam kehidupan kami, karena kami percaya pada waktunya Tuhan akan melimpahi kami dengan segala kebaikan-kebaikan daripada-Mu
yang melampaui segala doa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami orang-orang lain boleh merasakan kebaikan daripada Tuhan. Berkati Mamre dan seluruh keluarga kami. Berkati kesehatan kami, berkati segala usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Dan pada masa-masa pandemi COVID ini, Tuhan kiranya memberkati segala pekerjaan tangan kami. Tuhan kiranya mencukupkan segala keperluan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kami, seperti memperhatikan dan menolong orang lain. Anak-anak kami Tuhan memberkati, mereka yang dalam pendidikan berikan hikmat dan kepintaran. Anak-anak kami yang telah mengikuti UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, berkati ujian yang mereka telah lakukan. Biarlah oleh berkat Tuhan, anak-anak kami boleh kuliah di perguruan tinggi negeri yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan kurang sehat, dalam perawatan ataupun berobat jalan, berobat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami Nande Ingrid Surbakti. Berkati obat perawatan yang diberikan pasca operasi. Tuhan kiranya menyembuhkannya dari sakit penyakitnya. Bapak Antas Tepu, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikian juga yang kami kasihi orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nandi Ripka Bangun, Nandi Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nandi Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nandi Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bursinulingga, Bapak Dina Tariga, Nande Sri Bangun, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Tiga Nevi, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betaniro Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesempurnaan kesehatan kepada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa secara khusus buat Diaken Nande Jetro. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang sedang berduka oleh karena orang tua kami, Bulang Jetro yang kau panggil. Biarlah acara adat, liturgi penguburan semua boleh berjalan dengan baik dalam penyertaan dan kasih karunia. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, Maruf Amin, sampai RT RW, berikan kepada mereka hikmat bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka diberikan kemampuan menjalankan kuasa pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus buat penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan. Berkati para sains ilmuwan yang sedang mencari antivirus daripada COVID-19, sehingga dapat ditemukan antivirusnya, dan kami boleh beraktivitas seperti biasa kembali di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tim medis di rumah sakit, baik suster, perawat ataupun dokter. Lindungi mereka supaya tidak terpapar dari COVID-19. Berkati perawatan dan pengobatan yang mereka lakukan, khususnya kepada saudara-saudara kami yang sudah positif COVID-19, sembuhkan mereka Tuhan dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, sertai dan pimpin kami sepanjang minggu ini. Biarlah melalui kehidupan kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, hanya ke dalam pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Dan ampuni kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam PA enda nggosidungi, saken kami sekali nari menjuah-juah, salom, Tuhan si masu-masu kita kerina.
Amin.